Kejanggalan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam terus menjadi perbincangan publik. Ya, kasus yang telah bergulir hampir 8 tahun itu memanas dengan beredarnya video Linda yang diduga dirasuki oleh arwah Vina. Pada momen tersebut, Linda yang tengah dirasuki oleh arwah Vina mengungkapkan satu sosok yang diduga terlibat dalam peristiwa tragis yang menimpanya. Namun, itu semua tak serta-merta dipercaya, lantaran ada beberapa pihak yang meragukan hal tersebut. Untuk mengetahui kejanggalan yang ada, maka inilah 5 kejanggalan pernyataan Linda saat kerasukan arwah Vina, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, video Linda yang dirasuki arwah Vina viral lantaran diunggah langsung melalui akun media sosial pribadi Hotman Paris. Dalam momen tersebut, Linda yang tengah dirasuki arwah Vina mengungkapkan salah satu nama pelaku yang baru saja muncul di salah satu kanal YouTube. Hal tersebut sontak dinilai mencurigakan lantaran arwah Vina kini telah berada di dimensi lain, namun dapat menyebutkan ranah digital. Lantas, seperti apa pernyataan Linda yang tengah dirasuki arwah Vina? Dan seperti apa pandangan ahli supranatural Velin Ratu Ayu? Sejak viralnya suara ya seseorang yang dinyatakan kesurupan sosok Vina sampai dia menjelaskan sedetil itu kronologi dan kasus secara sadis ketika beliau sudah ragu dengan pernyataan bahwa dia kesurupan. Seorang kesurupan tidak akan sampai mengerti sedetil itu. Ya, artinya ketika kita sudah beda alam, ya, roh tersebut itu kan sudah dalam pengawasan ya, yang maha kuasa. Artinya ada batasannya. Ketika pun Allah memberikan syafaat kepada orang ini untuk menyampaikan pesan kepada keluarganya, dia tidak akan pernah sampai sedetil itu. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sosok ini yang dinyatakan kerasukan sampai melihat ya, sampai dia menjelaskan sedetil itu dari kejadian kronologi sampai dengan apa yang pernah dilakukan tersangka tersebut sampai berapa jumlah dari tersangkanya. Ada apa dengan dia ya? Itu sangat tidak mungkin sekali. Kenapa nih? Aku udah aneh karena aku tuh bukan pertama kali kesurupan, dan kalau kesurupan iya, kalau kesurupan tuh ya udah keluarga aja gitu, nggak sampai orang lain tahu tuh enggak gitu. Kok ini aku sampai ditontonin orang, aku kenapa lagi nih, aku udah mikir gitu. Terus orang udah pada pulang, sudah tenang, aku nanya ke mama baik-baik, Ma, aku kenapa lagi, kataku. Akhirnya mama cerita, kamu kemasukan katanya bla 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 gitu. Yang isinya itu adalah menceritakan peristiwa kejadian apa, taruhlah ada kemudian menyebutkan nama pelaku, yang nyebut nama Egi itu kan, kemudian jumlah kan 11-12 orang, itu aja kan. Linda yang tengah dirasuki arwah Vina sempat mengungkapkan bahwa nama Mel-Mel yang baru-baru ini muncul hanyalah nama samaran. Namun, saat ditanya mengenai nama asli sosok tersebut, Linda yang tengah dirasuki arwah Vina menyebut tidak mengetahuinya. Hal tersebut dinilai janggal lantaran jika memang Linda dirasuki arwah Vina, seharusnya ia dapat membongkar nama asli Mel-Mel. Lantas, seperti apa pernyataan Linda yang tengah dirasuki arwah Vina? Dan seperti apa pula pandangan ahli supranatural Velin Ratu Ayu? namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya.
pelaku sih, kalau seingat saya sih nggak pernah disebutin ya satu persatu, cuma kayaknya sama satu orang doang yang disebutin. Kayak gitu. Yang terus menyebut kalimat 12 orang nggak? Udah lupa ya, antara 11 kalau nggak salah denger sih 11. Orang kerasukan bisa dilihat kok. Dilihat dulu, dingin apa enggak. Nih ciri-ciri orang kerasukan, badan dingin, terutama kuping dan kaki. Dan juga jari-jari itu akan dingin. Muka pucat, ya, seperti mayat, ya. Kemudian yang jelas dia akan lebih kayak orang kaku, badan itu akan kaku. Karena energinya akan bertabrakan dengan tubuh kita, bukan hangat ya. Ingat, orang kesurupan itu bukan kayak orang begini terus ini, tidak. Ada ciri-cirinya orang kesurupan. Dan orang kesurupan itu dilepas kontrol, ya. Dan itu pun ketika kita kesurupan nggak bisa kita membicarakan sedetil itu. Paling hanya, iya saya mati di situ, saya dibunuh. Misalnya, kalau ada orangnya pun ya, misalnya dia ada itu, nggak mungkin dia sampai sedetil itu menceritakan saya seperti ini. Mana ada, tidak pernah ada dalam sejarah, ya. Karena keterbatasan itu tadi, alam kita sudah beda. Linda yang tengah dirasuki arwah Vina meminta agar Mel-Mel diselidiki lantaran ikut terlibat dalam peristiwa yang terjadi pada tahun 2016. Menanggapi hal tersebut, ahli supranatural Velin Ratu Ayu menilai jika terdapat kejanggalan pada Linda. Lantas, kejanggalan apa yang dirasakan oleh Velin Ratu Ayu? Dan seperti apa respon Linda yang dituding bermain-main? Kalau kita lihat ya dari kartunya ya, ada hal yang dia sembunyikan di sini. Yang aku lihat adalah, ya, di sini kita lihat keadilan ini akan terungkap lewat dia. Dan semua kasus ini akan terbongkar lewat sosok ini, bahwa dia adalah satu-satunya saksi kunci atas kejadian yang menimpa oleh seorang Vina. Masa orang kesurupan pengen dijadiin saksi? Gimana saksinya, kan nggak ngelihat? Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang. Gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan di saat kita sadar sudah tidak kan tahu. Kalau saksi itu yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa hukum terjadi. Ini kan nggak melihat, nggak mendengar. Tahu. Apalagi mau di BAP-nya sekarang, mau dijadiin saksi sekarang. Itu kasus 8 tahun lalu. Udah lupa-lupa ingat, sudah apa gitu. Ya susah. Ya gini loh, namanya juga pemeriksaan kerasukan ya. Iya, kerasukan itu pasti hasilnya nggak pasti. Ya, itu salah-salah pun dia bukan saksi fakta, jadi dia nggak bisa mengatakan dia saksi palsu. Namanya juga kerasukan, ya kan? Bagaimana? Jadi, dan itu benar atau tidak pun nggak bisa dipakai sebagai acuan. Anggap aja itu nggak ada. Tapi sebagai petunjuk, hanya sebagai sekedar petunjuk boleh. Tapi di mata hukum itu nggak ada. Linda yang tengah dirasuki arwah Vina mengungkapkan bahwa Mel-Mel yang muncul dan memberikan kesaksian bukanlah saksi mata. Ia mengungkapkan bahwa Mel-Mel merupakan pelaku yang ikut terlibat dalam peristiwa tahun 2016 tersebut. Namun, yang dinilai janggal ialah jika memang Mel-Mel merupakan pelaku, mengapa Linda yang tengah dirasuki oleh arwah Vina tidak menyebutkan nama asli sosok Mel-Mel tersebut? Lantas, seperti apa pernyataan Linda yang tengah dirasuki arwah Vina? Dan seperti apa pandangan ahli supranatural Velin Ratu Ayu? Ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ketika roh itu datang, yang jadi pertanyaan satu,
Kenapa dia tidak memasuki roh ataupun badannya kakaknya atau ibunya? Pertanyaan aku gitu. Kenapa harus sahabatnya? Ya, kenapa harus sahabatnya? Dan kenapa harus sedetil itu? Itu aja pertanyaan aku. Roh yang benar-benar roh biasanya dia akan masuk lewat kerabatnya. Karena itu masih ada hubungannya dengan darah daging. Dan itu artinya pesan untuk keluarga. Kalaupun harus ada yang disampaikan, insya Allah dia akan masuk lewat tubuh kerabatnya. Bukan orang lain. Yang bisa memasuki tubuh roh seseorang itu adalah yang satu darah. Kecuali, ya, ada pengecualian, kecuali orang itu adalah semacam indigo. Atau dia yang memiliki ya kemampuan dalam melihat makhluk astral. Itu sangat mungkin. Mediator ya, mediator yang memang dia memang bisa memasuki alam ya, alam gaib. Tapi kalau tidak, dia tidak akan pernah masuk kepada tubuh orang lain, apalagi orang lain itu ya, dia akan masuki tubuh keluarganya. Ya. Aku aja kaget kok aku dipegangin orang terus ditontonin banyak orang gitu. Terus aku nanya, kenapa nih? Aku udah aneh. Pada tahun 2016, Linda sudah sempat dirasuki oleh arwah Vina. Pada momen tersebut, Linda yang tengah dirasuki oleh arwah Vina menceritakan atau mengungkapkan dengan detil peristiwa saat Vina dan Eki dianiaya oleh sekelompok geng motor di Cirebon. Sedangkan menurut ahli supranatural, Velin Ratu Ayu, seseorang yang benar-benar kerasukan tidak mungkin dapat menceritakan sebuah peristiwa dengan jelas dan lengkap. Lantas, seperti apa pandangan ahli supranatural Velin Ratu Ayu? Orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jarang hati Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi? Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Terakhir tuh Dede jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber? Iya. Terus ada yang dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi di Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Ini jasadnya enggak kan Mbak. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak, matiin semua deh. Mbak matiin semua. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi? Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh di motornya.
motornya siapa? Gak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilempar. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Gak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina di. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Kalau asumsi bisa apa saja ya, tapi itu yang seperti saya bilang, Linda ini muncul karena film. Nah, bahkan film itu semuanya gak ada yang benar, gak ada yang sesuai. Menurut saya hanya 90%. Yang 90% tidak sesuai, 10% aja yang mirip gitu ya, mirip. Makanya Linda ini kemudian tidak ada begitu. Kayak dibilang kakaknya bilang kan kalau Linda ini kerasukan. Kapan kerasukannya? Kalau di film kan dia dipanggil ke rumah, lalu ini ada kerasukan, Vinanya mau ngomong pakai badannya Linda. Tapi kan pada faktanya tidak seperti itu. Bukti mengenai Linda itu kerasukan tahun 2016. Kemarin pun waktu kita datangkan ke Jakarta sekitar 1 minggu lalu ketemu dengan tim saya, kerasukan lagi dia. Masa saya sudah 8 tahun bisa kerasukan? Ya. Apapun yang diomongin oleh Linda waktu kerasukan bukanlah bukti hukum. Itu hanya semacam petunjuk bagi hakim, bagi penyidik untuk menentukan langkah berikutnya. Tapi itu bukan bukti hukum. Tapi diizinkan suaranya dipakai? Enggak, orang nggak ketemu aku. Akhirnya yang mengizinkan keluarganya keluarga. Vina. Nah itu di film itu muncul suaranya? Muncul di akhir film. Soalnya ya, kebetulan saya belum nonton. Ya itu yang paling serem. Kebetulan saya belum nonton. Tapi pemilik suaranya tidak mengizinkan. Linda, kenapa Linda nggak keluar? Kalau Linda tidak bersalah, kenapa Linda nggak keluar? Semua itu ada tahapannya. Saya nggak bisa yang tiba-tiba keluar klarifikasi bla bla bla, tidak bisa.